CN235 ini sangat legend ya. Di Mm-mm. Indonesia sangat legend. Mm-mm. Mungkin Mas Jarod bisa cerita apa itu CN235. Ini Nah, Gen ONB Z, lovers harus tahu nih. iya iya Gen iya. Z sama milenial mungkin agak Iya. asing. CN itu artinya Casa Nurtanio. Kasa Nurtanio. Nah, jadi pabrik dari dua negara, Casa dari Spanyol, Nurtanio dari Indonesia. Oke. Kita punya IPTN, industri. Hmm. Nah, sekarang karena saya berkecimpung di dunia pendidikan, Ya. saya bawalah ilmu CI tadi, komputer penelitian, ke dalam bagaimana bisa suatu kampus bisa bersaing dalam kompetisi. Nah, gimana nih? Ini menarik nih. Gimana nih? Wise word yang menyatakan saat ini bukan yang kuat yang mengalahkan yang lemah. Ya. Bukan yang kaya mengalahkan yang miskin. Dan juga bukan yang apalagi itu, yang besar mengalahkan yang kecil. Tapi yang cepat yang mengalahkan yang lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dwi di podcast Universitas Nusa Bangsa, Kampus Merah Putih, Nusa Bangsa, Solusi. Oke guys, ONB lovers, kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa. Beliau seorang praktisi pendidikan dan sekaligus peneliti. Kita sambut beliau Associate Profesor Dr. Insinyur Jarod Suroso. Selamat datang Pak Jarod, atau siapa saya manggilnya kira-kira? Baik, panggil saya. Kalau Kang Dwi, Kang Dwi. Mas Jarod. Mas Jarod, ya. Biar sama-sama muda. Iya. Sama-sama muda. Kang Dwi dengan Mas Jarod. Mas Jarod. Selamat datang Mas Jarod. Ya, terima kasih ini Kang Dwi, luar biasa. Saya serasa mimpi nih duduk di kursi panas ini ya, di mana saya sebelumnya sudah melihat banyak rekaman-rekaman podcast UNB yang luar biasa nih. Kita tepuk tangan dulu buat host kita, Kang Dwi ini. Iya. Oke, Mas Jarod, apa namanya? Bisa bercerita nggak siapa seorang Jarod Suroso? Wih, luar biasa. Ya, baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu ya Bapak Ibu semua, para penonton, adik, kakak, abang adek, cangcing, nyak babe. Nama saya Jarod S. Suroso. Jarod Sembodo Suroso. Oh, Sembodo Suroso. Suroso itu nama bapak saya. Jadi Jarod dipanggilnya Jarod S. Suroso. Kalau mau tahu tentang saya gampang, googling aja Jarod Suroso. Pasti ada semua. Oke, mungkin secara singkat saya siapa Jarod Suroso ya, saya manusia biasa lah ya. Manusia biasa yang ya seperti inilah, jadi bukan siapa-siapa ya, tapi memang tadi sudah diperlihatkan oleh Kang Dwi bahwa saya seorang pendidik ya khususnya di bidang pendidikan tinggi, higher education ya. Saya seorang dosen dan juga saya seorang peneliti atau researcher. Jadi kerjaan sehari-hari ya sebagai dosen, mengajar, meneliti, melakukan pengabdian masyarakat dan seterusnya. Juga berusaha untuk membuat atau berbuat yang terbaik buat bangsa dan negara ini. Seperti kampus kita nih, Kampus Merah Putih. Kampus Merah Putih. Ya. UNB, Nusa Bangsa dong. Satu Nusa, satu bangsa. Sekali lagi tepuk tangan buat UNB. Oke, Mas Jarod, yang pernah saya dengar, Mas Jarod ini salah satu alumni dari Habibie, beasiswa Habibie. Iya. Bisa diceritakan barangkali. Oke, nah ini pertanyaan yang bagus sekali dan saya tunggu-tunggu ya. Mungkin Mas Di sudah melakukan sedikit riset kayaknya ya. Iya, biar tahu lah siapa nih gitu. Jadi Pak Habibie itu kan kita kenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie atau Pak B.J. Habibie. Beliau di samping sebagai Menristek zaman dulu pernah jadi Wapres ya. Dan juga pernah jadi presiden. Pak Habibie adalah presiden ketiga RI ya, setelah Bung Karno dan Pak Soeharto. Ya. Dulu pada saat Pak Habibie menjabat sebagai Menristek, pernah diminta oleh Presiden Soeharto untuk Pak Habibie, saya minta Bapak bisa mempersiapkan
sumber daya manusia supaya kita bisa segera memasuki era tinggal landas. Oh iya, betul. Waktu itu nggak Iya, salah gitu. betul. Oleh siap Pak Presiden, kita akan siapkan sumber daya manusia unggul di bidang sains dan teknologi. Tahun berapa itu, Mas Jarod? Tahun 70-an sekian lah. 7 bulan sekian. Jadi Pak Habibie kalau nggak salah datang ke Indonesia setelah belajar sekian puluh tahun di Jerman, itu langsung dipanggil oleh Pak Harto, Pak Presiden untuk menyiapkan tentang teknologi Indonesia. Karena Indonesia akan menjadi negara maju dan sedang mempersiapkan era tinggal landas. Kalau nggak salah begitu. Iya, iya. Nah, semasa Pak Habibie sebagai Menristek strip kepala BPT, maka dibuatlah program namanya program beasiswa Habibie. Oke. Ya, itu yang pertama adalah program OFP, Overseas Fellowship Program. Itu pengiriman anak-anak lulusan SMA untuk kuliah di luar negeri atas beasiswa negara pemerintah Indonesia. Yeah, yeah. Jadi tamatan SMA itu diseleksi ya dengan seleksi yang lumayan super ketat ya. Kalau nggak salah itu seleksi pertama itu di GBK Senayan. Ada sekian ribu orang mendaftarkan sebagai beasiswa Habibie untuk nanti studi S1 di 9 negara maju. Kita sebut 9 negara maju itu negara apa saja? Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Australia, Jepang, apa lagi? Jerman udah masuk belum? Jerman, Belanda, yaitu New Zealand. Oh, New Zealand. Jadi 9 negara maju. Jadi tamatan SMA kita akan mengambil S1 di 9 negara maju itu dengan bidangnya adalah STEM. Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Nah, bidang STEM itu. Maka berangkatlah OFP angkatan pertama. Ya, sekian puluh orang ke Amerika, sekian puluh orang ke Jerman, ke Prancis, Belanda, Jepang, Australia, dan lain-lain. Lalu ada program berikutnya adalah STMDP. Ya. STMDP, Science, Teknologi, apalah itu, pokoknya sama dengan OFP tadi, saya lupa sih katanya, yang programnya sama tapi namanya berbeda. Lalu setelah STMDP ada namanya STATE. STATE itu Science, Teknologi, Advance, di belakangnya teknologi pokoknya ya, sama lah. Program persiapan beasiswa dari tamatan SMA untuk kuliah S1 di luar negeri. Di tahun-tahun berikutnya sudah mulai juga muncul program pasca. Jadi selain mengirimkan dari tamatan S1, tamatan SMA untuk kuliah S1, juga dipersiapkan beasiswa untuk tamatan S1 dalam negeri, untuk kuliah S2 dan S3 di luar negeri. Di 9 negara maju itu di bidang STEM juga. STEM, termasuk yang tadi berangkat bisa dilanjutkan. Bisa, lanjutkan juga. Nah, kalau nggak salah dari mulai tahun 70 atau 81 atau berapa ya, angkatan pertama itu tahun 81, itu sampai dengan terakhir itu program Habibie berhenti di saat kita dilanda krisis moneter tahun 98. Itulah terakhir program Habibie itu berhenti. Karena kita krisis moneter, lalu ada catatan dari World Bank dan juga IMF bahwa kita tidak perlu lagi membuat satu aktivitas negara yang banyak memakan uang, ya, uang negara maksudnya, seperti industri strategis, IPTN, PT PAL, itu semua tutup. Begitu pula beasiswa Habibie. Itu karena syarat IMF. Kita hutang ke IMF. Iya, seperti itu. Dan akhirnya kita data itu dari awal sampai dengan terakhir itu alumni Habibie ya, itu sekitar 1.500 untuk program S1. Banyak juga ya. 1.500. Untuk program S2 dan S3 ada sekitar 2.500. Nah, jadi 4.000 alumni itu, waktu kita pulang ke Indonesia, kita nggak tahu nih. Lalu ditanya, kamu alumni mana? Aduh, saya alumni Perancis. Saya alumni mana? Saya alumni Amerika. Sehingga, wah, kita nggak punya wadah alumni. Maka akhirnya kita bersepakat untuk membuat alumni sendiri, yaitu Ikatan Alumni Program Habibie, disingkat IABI. Karena itu kita menghadap Habibie di rumah beliau di Patra Kuningan itu, dan Pak Habibie sangat setuju. Maka selanjutnya dibuatlah akta notaris pembentukan IABI dengan anggota sekitar 4.000 tadi itu. Dari awal sampai dengan terakhir tahun 98. Dan itu sekarang mayoritas 4.000 alumni itu sekarang sudah kembali ke Indonesia dan juga sudah berperan berkiprah
untuk membangun bangsa Indonesia. Walaupun ada sebagian diaspora yang masih mungkin bekerja atau menetap di luar negeri, tapi tetap juga untuk atas nama NKRI juga supaya pengembangan itu bisa berlanjut. Juga ada beberapa alumni yang juga masih tinggal di luar negeri mungkin karena menikah dengan warga setempat sehingga ada juga beberapa yang menjadi warga negara asing ya, berpindah warga negara ada juga, tapi tidak banyak itu, hanya beberapa saja. Jadi sekarang ini sudah ada sekitar 4.000 alumni yang memang sekarang sudah umur-umurnya seperti saya lah ini. Saya termasuk alumni IABI yang S2 S3 karena saya sebetulnya S1 saya dalam negeri. Saya dulu S1 dari Hasanuddin University di Makassar. Ya, Unhas. Ya, Unhas. Gitu, Kang Dwi. Ya. Dari alumni IABI tadi, kemudian kiprah Mas Jarod ini di mana nih setelah pulang terus IABI mengabdikan ilmunya ini untuk apa dan di mana? Wah, luar biasa. Jadi memang kalau saya ini karena saya dulu S1 di dalam negeri, saya tamat S1 dulu sebagai insinyur elektro, masih muda ya, fresh graduate, ngelamarlah saya. Saya ngelamar ke beberapa perusahaan, biasalah fresh graduate ya. Kalau katanya Bang dulu tukang insinyur. Tukang insinyur. Sebelum ikut beasiswa tadi ya? Sudah. Sebelum ikut sudah melamar ke. Karena saya S1 tuh beasiswanya, tapi beasiswa saya beasiswa Super Semar. Oh iya, Super Semar. Dulu ada zaman Pak Harto ada Super Semar ya. Surat perintah 11 Maret itu ada beasiswa Super Semar. Lumayan itu zaman saya itu S1 Super Semar itu luar biasa. Itu kalau nggak salah uang SPP kita cuma berapa dulu 40 ribuan atau 27.500 ya. Tapi beasiswa kita sebulan tuh 25.000. Gede lah itu. Zaman itu ya. Nah, setelah saya tamat menjadi tukang insinyur itu, banyaklah melamar, sebar lamaran. Biasa anak sekarang kan gitu. Dulu juga sama ya. Ya, beberapa perusahaan menerima ya. Saya dulu terima di Pertamina, di Telkom ya. Pernah diterima di Batan, terima di Lapan ya, beberapa instansi. Dan juga alhamdulillah diterima di BPPT. Oh, BPPT. Badan Pengkajian Penerapan Teknologi. Nah, waktu itu agak galau nih ya. Waduh, ngambil yang mana ini ya? Ternyata saya dengar dari sekian banyak tempat yang tadi saya lamar dan saya diterima, ada satu tempat yang katanya menjanjikan disekolahkan, dapat beasiswa. Jadi itu yang dipilih? Ke luar negeri pula. Masuklah saya di BPPT, jadi pegawai BPPT. Dan benar setelah itu kita ikut seleksi untuk beasiswa. Waktu itu kita ada pos untuk beasiswa ke Perancis. Ke Prancis. Jadi saya di Marseille kebetulan ya. Ya karena dulu memang programnya sudah ada, saya ikut seleksi dan juga lulus. Akhirnya memang belum sampai setahun saya di BPPT, ya itu saya langsung dikirim ke Prancis. Berarti pilihan yang tepat. Pilihan tepat. Tepat bukan hanya sekedar beasiswa maksudnya. Siapa yang tidak senang kalau kita punya bos, punya julukan orang terpintar di Indonesia. Oh iya. Kan? Betul. Wah, saya pikir bos kita Pak Habibie, siapa nggak suka dengan Pak Habibie? Wah, pengen dong jadi buah Pak Habibie, ketularan pintar. Iya. Terus kantornya di Tamrin pula. Tamrin kan ring 1 ya, hanya berapa? 5 menit jalan kaki ya ke Monas ya. 5 menit jalan kaki ke Istana Presiden kan kita. Wah, ditambah pula beasiswanya. Wah, sangat menjanjikan. Benar, Pak. Saya belum sempat prajabatan waktu itu ya. Masih baru 3A ya, tapi masih CPNS. C-nya belum hilang, udah dikirim. Memang saat itu tuh Pak Habibie sakti lah ya. Pak Habibie sudah tanda tangan. Siapa yang berani? Setback langsung oke aja. Jadi berangkatlah saya ke Prancis. Ya itu, saya selesai, saya kuliah saya dulu sekolah di sekolah namanya ESIM. École Supérieure d'Ingénieurs de Marseille. Tahun 91 ya. 91 di Marseille. Marseille itu kota nomor 2 di Prancis ya. Setelah Paris. Kalau Paris itu ibu kotanya ada ini Prancis kan segi 5 ya. Paris itu di agak utara, kalau Marseille di paling selatan. Kalau Paris itu tidak punya pelabuhan laut, Marseille punya pelabuhan laut. Marseille adalah kota pelabuhan terbesar di Prancis. Di Eropa ada banyak pelabuhan besar ya, di Belanda ada Amsterdam, di Jerman juga punya, di Inggris juga punya. Tapi kalau Prancis
Pelabuhan terbesarnya di Marseille. Marseille. Kebetulan saya sekolah di ESIM itu Marseille. Untuk bidang studinya dulu prodi saya adalah apa namanya, informatika industrial kalau bahasa Prancis ya. Apa itu? Informatika industri. Informatika industri. Ya, S2-nya itu ya? S2-nya. Saya datang pertama itu nggak langsung kuliah kan. Kita ikut program namanya PLST, Preparation ini Lang. bahasa ya? Preparation Iya, Lang iya. Science and Technique. Bahasa Inggrisnya Preparation Language Science and Technology. Bahasanya juga, science itu matematiknya, fisikanya, tentang menggambar teknik, tentang macam-macam, tentang engineering. Sampai 1 tahun itu, Mas? 6 bulan. 6 bulan ya? Persiapannya 6 bulan? 6 bulan di Toulouse. Di Toulouse. Nah, 6 bulan di Toulouse. Kebetulan Toulouse adalah kota aeronautik juga. Itu pabrik Airbus. Itu di Toulouse? Itu di Toulouse dan ya. Marseille. Kalau Toulouse itu bandarnya namanya Blagnac. Bandara Blagnac. Kalau di Marseille namanya bandarnya Marignan. Itu adalah pabrik Airbus ada di situ. Dari mulai Airbus apapun semua ada di situ. Dan saya senang sekali belajar di Toulouse karena bisa beberapa kali ikut kunjungan ke pabrik pesawat Airbus. Juga kita melihat pengembangan apa namanya space shuttle-nya Eropa. Itu namanya CNES, Centre National d'Études de Space Spatial. Itu di Toulouse juga adanya CNES. Itu luar biasa. Wah, ini anak ujung pandang. Saya kuliah di ujung pandang di Makassar. Datang ke Toulouse luar biasa canggih. Senang sekali itu. Ya. Itu kurang lebih. Terus lanjut S3 langsung setelah? Ya, setelah lulus S2, saya sekolah S2 tuh hanya di sana saya cuma kurang lebih 1 tahun 3 bulan. S2 di Prancis itu. Tidak sampai 1,5 tahun? Tidak sampai 1,5 tahun. 1 tahun 3 bulan itu berarti 15 bulan. Ya. Lulus sampai 3 bulan. Itu kuliahnya nggak sampai setahun. Setelah itu kita riset untuk tesis, tugas akhir. Nah, kebetulan saya dapat tugas akhirnya di Poitiers. Poitiers, ada yang pernah ke Prancis itu Poitiers. Ini Marseille di selatan, ada Paris di utara. Nah, itu Poitiers kurang lebih sedikit ke barat selatan. 2 jam dari Paris. Di Poitiers ada kampus namanya ENSMA, École Nationale Supérieure d'Aéronautique et d'Aérodynamique. ENSMA, de mécanique et d'aérodynamique. Jadi sekolah 3 atau sekolah École Nationale itu sekolah École Nationale bahasa letterlexnya ada sekolah nasional, tapi artinya perguruan tinggi di bidang mekanik dan aeronautik. Gitu. Di ASMA itu saya belajar tentang bagaimana pengukuran temperatur. Nah, ini sedikit teknis nih saya. Pengukuran temperatur di parois. Parois itu bahasa Prancis, di plat. Parois di plat yang dipanaskan, kita mengukur distribusi panas di udara. Jadi kita pengukuran distribusi panas di udara di depan plat yang dipanaskan. Nah itu. Kalau kita mengukur temperatur di plat kan gampang. Pakai apa nih Kang B? Kita mengukur temperatur di plat baja. Kita mengukur temperatur pakai apa? Misalnya. Ada penonton tahu nggak? Pakai termometer kan, sederhana. Kayak ngukur anak kita kalau lagi panas kan, kasih termometer sini. Tempelin atau diketek, ketiak gitu kan. Nah, kalau di plat juga sama, kasih termometer, tempel. Kita akan mengukur temperatur plat. Tapi bagaimana kalau distribusi panas di udara? 3 dimensi X, Y, Z. Nah, tahun 91 belum ada teknologi untuk mengukur itu di Prancis. Nah, terus gimana itu caranya? Nah, itu satu pengalaman yang luar biasa. Tahun 91 itu saya dulu belum ada internet. Oh iya. 91 belum internet. Tapi di Prancis sudah ada namanya cikal bakal internet. Nah, para penonton yang pernah ke Prancis tahun 90-an pasti ingat apa kira-kira cikal bakal internet di Prancis. Namanya Minitel. Minitel itu kotak, ya ada layarnya, layar pakai tabung, layar tabung, lalu ada keyboardnya. Kita bisa ngetik apapun di situ. Kita mau beli tiket, TGV itu kereta cepat, TGV atau tiket pesawat, ada situ lewat Minitel. Bayar telepon, Minitel juga bisa. Itu termasuk browsing, tapi browsing yang sederhana ya. Itu sudah ada itu. Oh, sudah ada ya? Sudah ada. Saya cari-cari, wah ternyata ada itu di Jerman orang yang riset tentang pengukuran distribusi panas 3 dimensi di udara. Nama metode adalah spektrogram. Waduh, keren ini. Jalanlah saya ke Jerman. Ya, dengan waktu itu
Ya, kalau di Prancis itu kan sekolahnya, kuliahnya bahasa Prancis. Mhm. Ya artinya saya bahasa Inggris oke lah. Mhm. Waktu saya berangkat ke Prancis itu saya bahasa Inggris TOEFL-nya sudah lumayan lah, sekitar 5,75-an lah gitu ya. Mhm. Setelah lulus itu baru ke Prancis dan ikut kursus bahasa Prancis 6 bulan itu kan Mhm. sudah lumayan bagus ya. Mhm. Artinya saya bisa perfect bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Mhm. Tapi pas nyari referensi spekelgram di Jerman. Jerman, bahasa Jerman. Jerman. Waduh, huruf-huruf bahasa Jerman hurufnya beda-beda kan. Mhm. Ada yang aneh-aneh gitu kan. Mhm. Aduh, saya bahasa Inggris bisa, bahasa Prancis bisa, bahasa Jerman gimana? Nggak Mhm. bisa. Mhm. Tahu cuma ihli bedih doang. Mhm. Selamat makan. Ihli bedih itu I love you. Oh, I love you. Apa ya, Wah, kalau selamat ini. makan apa saya lupa ya, Jerman itu. Kalau bahasa Prancisnya je t'aime. Je t'aime. Zetem, ya, I love you, Tapi Zetem. saya kan di bidang komputer ya, di Mhm. teknologi informasi ya. Nah, kelebihannya anak komputer di computer science itu Mhm. kita tahu yang namanya coding, Coding. coding Mhm. program. Mhm. Nah, itu disertasi S3. Waktu saya masih S2, saya baca referensi berupa disertasi S3 Mhm. bahasa Jerman, tapi di lampirannya ada codingnya. Oke. Codingnya itu ada tuh cara bikin itunya programnya. Ya udah saya baca codingnya, wah ini tahu nih algoritmanya kayak gini. Ya udah Mhm. kita tinggal modifikasi. Dulu masih pakai bahasa C, Mhm. C language yang masih jadul itu. Mhm. Ya udah program jadi aplikasinya. Jadi caranya plat kita sinari dengan infrared. Mhm. Infrared dari sumber infrared kita tembakkan sekitar plat lalu ditangkap di sini oleh kamera CCD. Mhm. Kamera CCD biasalah kayak handycam gini, Mhm. lalu disambungkan kabel ke komputer melalui apa namanya papan apa namanya interface card. Mhm. Ya itu juga ada ininya teknologi komputer dari segi hardware juga tuh. Mhm. Dulu ya kita karena di Prancis itu kalau belajar sesuatu dari A sampai dengan Z. Mhm. Ya, jadi kalau di Indonesia mungkin kalau kuliah S2 atau S1 di Indonesia hanya bikin programnya saja. Kalau kita di sana Mmm. enggak, dari A sampai Z, dari mulai pengukurannya, masang kamera CCD-nya, lalu membuat interface card-nya, I/O, input output card-nya Mhm. itu sendiri. Oh gitu. Ya jadi Lengkap bagaimana ya? Lengkap. lengkap. Mhm. Jadi namanya bikin interface card itu dari mulai gambar CAD/CAM untuk PCB-nya, lalu kita gambar jalur-jalur PCB-nya, kita ngebor, Mhm. kita nyolder, kita nyelup, ya itu semua dilakukan sendiri dari Dan A sampai Z. itu memang memang sistem pendidikan yang biasa Ya, diterapkan di jadi sana? bedanya pendidikan di Eropa dengan di Mhm. Indonesia kayaknya seperti itu. Ya, kalau di sana tuh semua mandiri. Kita sendiri nggak ada yang kita suruh-suruh nggak ada. Oh gitu ya? Jadi kita ya namanya masuk ke lab ya udah, semua ada, Mhm. alatnya semua ada, tinggal Oh, dipakai aja ya. gitu. Terus kalau nggak bisa nanyanya ke siapa itu? Ya sama asisten ataupun dosen. Oh itu aja ya? Mm-mm. Tapi Oh, nggak ada yang bisa disuruh. iya. Misalnya mau nyolder, tolong solder nggak bisa, nyolder sendiri. Mau nggak mau ya? Nyolder tuh harus ada skill nyoldernya. Cara ngebor, ini layer di sana ada Mhm. dua layer, Mhm. layer atas sama layer bawah. Itu bagaimana layer atas dan di bawah bisa disambung, connect tuh. Mhm. Kita harus ngebor, Ngebor, kasih kabel, lalu kita disolder. solder lagi supaya nyambung, lalu IC-nya. Nanti adanya EEPROM programmer, waduh itu hal-hal yang sangat sangat baru buat saya waktu itu Mhm. sebagai mahasiswa ya. Mungkin waktu S1 saya di Elektro Unhas itu belajar tentang praktikum. Saya dulu S1-nya skripsi di Telkom kebetulan. Mhm. Saya di laboratorium Diklat Telkom, Diklat Witel 10 Ujung Mhm. Padang waktu itu tahun 80. Saya tamat S1 89. 89. 89. Nah, itu sudah pernah ngebor juga, nyolder juga, tapi yang di sini lain. Kita ngerancang dari A sampai Z. Oh, Kalau di Jakarta sekarang ngebor nyolder itu tinggal nyuruh aja di Glodok banyak. Saya pengen bikin ini, udah tinggal bayar sekian ribu, iya. sekian puluh ribu Tapi selesai. yang jelas dari pengalaman S1 jadi tidak terlalu asing ya. Ya, ada Ya, sedikit ya, modal lah. setidaknya iya Ada ya. sedikit Iya, modal. ya. Walaupun tetap Mm-mm. perlu penyesuaian, Ya, pasti kan gitu. ya. Dulu waktu saya S1 tuh bikin modul-modul Telkom untuk dulu saya laboratorium Telkom dan elektronika ya Mhm. Ya. di Klat Telkom Retail 10 Ujung Pandang itu semua sudah modul-modul itu modulnya sudah bagus buatan perusahaan Jerman kalau saya masih bahasa Jerman waktu di S1 di Ujung Pandang itu. Tapi kalau di sini kita merakit sendiri alatnya itu. Sebentar ini Mas Jarot. Mm-mm. Dari tadi
nyebutin kata ujung pandang nih ya. When Bell Lovers tahu nggak ujung pandang? Ujung pandang mana? Ujung pandang tuh Makassar ya. Makassar, ya. Jadi nanti bisa di browsing sendiri apa itu ujung pandang, kok bisa jadi Makassar dan lain sebagainya. Nah, itu nanti silakan itu biar When Bell Lovers yang ini. Gini Mas Jarod, tadi menarik ya pengalaman bersekolah di Prancis yang dengan segala cerita suka dukanya tadi. Kemudian setelah pulang dari sana, dari luar negeri dapat beasiswa, kembali ke Indonesia berkarya di mana nih Mas Jarod? Ya tentu saja karena di sana ikatan dinas, Kang Dwi ya. Jadi karena artinya harus pulang kembali harus lagi bekerja, ke BPPT. Walaupun sebenarnya waktu kemarin saya waktu itu ya bukan kemarin, waktu itu saya lulus S2, sebenarnya saya sudah bisa langsung ngambil S3. Oh, tapi harus kembali dulu? Enggak, aturan sekolahnya kampusnya enggak. Oh gitu. Saya bisa lanjut, langsung ngambil S3 dan diterima di kampus saya untuk ngambil S3 langsung. Nah, cuma waktu itu ada permintaan dari BPPT Pusat ya, harus segera pulang. Karena memang kita sudah punya jadwal schedule. Waktu itu di Indonesia ada proyek pembuatan pesawat CN235. Nah, ini dia. CN235. CN235. Nah, ini Mas Jarod. CN235 ini sangat legend ya. Di Indonesia sangat legend. Mungkin Mas Jarod bisa cerita apa itu CN235. Nah, ini When Bell Lovers harus tahu nih. Gen Z sama milenial mungkin agak asing. CN itu artinya Casa Nurtanio. Casa Nurtanio. Jadi pabrik dari dua negara. Casa dari Spanyol, Nurtanio dari Indonesia. Kita punya IPTN, Industri Pesawat Terbang Nurtanio di Bandung. Kalau Casa di Spanyol. Sorry. Ini Mas Jarod. Nurtanio. Nah, itu kok Indonesia namanya kok Nurtanio tuh? Nurtanio. Nah, Nurtanio itu adalah pakar di bidang aeronautik pertama. Beliau adalah kepala 8 pertama. Kepala 8. 8 itu lembaga antariksa dan penerbangan nasional. Nah, beliau Pak Nurtanio adalah kepala 8 pertama. Berarti untuk mengabadikan beliau. Saya juga baru tahu wajahnya Pak Nurtanio setelah saya ke kantor kepala 8. Oh, iya. Kepala 8 ada di Fajang tuh. Daftar kepala 8 dari masa ke masa. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Yang pertama saya lihat, ini tuh namanya Pak Nurtanio. Saya udah jadi orang IPTN sudah lama. Saya baru tahu aja. Legendaris memang ya Nurtanio. Ternyata beliau kepala 8 yang pertama. Terus silakan. IPTN adalah salah satu dari BUMNIS, Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis. BUMN-IS, Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis. Indonesia waktu zaman Pak Habibie punya 10 BUMNIS. Sebut saja IPTN di Bandung bikin pesawat. PT PAL di Surabaya. Surabaya bikin kapal. Pindad masuk bikin industri angkatan darat. Bandung ya? Iya, Bandung. PT Dahana bikin bom. PT LEN, Lembaga Elektronika Nasional. Bikin alat industrial. PT INTI, Industri Telekomunikasi Indonesia. Di Bandung juga semua. LEN di Bandung. Banyak di Bandung. Bandung itu pusatnya teknologi lah. PT BBI, Boma Bisma Indra. Ya, untuk alat-alat pabrik-pabrik. PT Barata juga sama untuk industri itu. Apalagi banyak, ada 10 ya. PT Barata, PT PAL, apalagi yang belum. PT INKA. INKA, kereta api. Ya, ada 10 lah itu. Semua kebetulan saat itu Pak Habibie menjabat dirut dari 10 BUMNIS yang ada. Dirut ya? Dirut. Pada saat itu Pak Habibie kan sebagai Menristek, jabatannya Menristek, Kepala BPPT, plus Direktur Utama 10 BUMNIS. Ya, dan juga strip Kepala BPIS. Apa itu? Badan Pengelola Industri Strategis. Jadi BPIS lah kalau sekarang BUMN ya, BUMN dulu BPIS. Badan Pengelola Industri Strategis. Kepalanya Pak Habibie juga. Jadi Pak Habibie sangat powerful. Iya. Nah, karena saya sudah dijadwal dengan jadwalnya BPPT dan IPTN, BPT dan mendukung IPTN ya di Bandung itu untuk pembuatan pesawat CN235. Kebetulan saya termasuk salah satu tim anggota tim sertifikasi pesawat CN235. Wow. CN235 artinya CN Casa Nurtanio. 235, 2 tuh turboprop. Kita masih pesawat baling-baling. Iya, baling-baling. 235, 2 turboprop, 2 baling-baling. 35 jumlah penumpangnya.
Oh, kapasitas. Kapasitasnya 35 orang. Oke. Tapi baling-baling kita, pesawat baling-baling kita beda dengan baling-baling pesawat-pesawat lain. Nah, bedanya di mana Nah, ini? Pak Habibie sebagai seorang pakar di bidang aeronautik menemukan satu teknologi yang namanya fly by wire. Paten. Paten. Iya. Nah, Salah satu paten salah beliau. satu paten Iya, beliau sudah iya. mendunia. Iya. Jadi kalau di Jerman kita menemukan ada rumus Habibie. Iya, Wah, iya. Habibie kebetulan di Jerman sebagai Vice President MBB ya. MBB perusahaan industri besar di Jerman yang buat kapal, buat pesawat dan lain-lain. Nah, itu. Nah, karena saya sebagai anggota tim sertifikasi pesawat CN235 waktu itu ya sudah punya jadwal. Ini setelah orang ini selesai harus pulang segera bekerja. Dalam rangka mensukseskan CN235. Peluncuran CN235. Okay. Jadi singkat cerita kalau nggak salah tahun 96 ya. 96 Bapak Mas Jarod pulang? Saya pulang 94. 94 pulang? 94 pulang. Okay. 96 itu meluncurlah terbang perdana CN235. Oh, cepat banget ya? Iya, cepat. Itu disebut sebagai pesawat Tetuko. Iya, Tetuko. Tetuko itu Gatot Kaca waktu kecil. Iya, masih kecil. Sebelum dicelupin di kawah Candra di muka. Ini Kang Dwi ini orang Banyumas ini pasti tahu lah ya. Iya. Kalau Mas Jarod apalagi. Jadi begitu. 96 keluarlah pesawat Tetuko terbang perdana. Waktu itu ada filmnya tuh, film Pak Habibie, Habibie 1 atau Habibie 2 ada itu. Habibie kan bikin film 3 kalau nggak salah. Habibie Aiman 1, 2, 3. Iya. Setelah itu keluar di 96 sebagai pesawat pertama produk Indonesia bekerjasama dengan CN. Jadi CN235 setahun nggak sampai 2 tahun berikutnya keluar lagi launching pesawat kedua buatan Indonesia. Namanya N250. Nah, 250 nggak ada kata C-nya. Kenapa? Karena kasanya udah nggak kita pakai. Berarti murni? 100% buatan anak bangsa. Wow. N250. 2 artinya turbopropnya 2, 50 kapasitasnya. Wow. Nah, itu tahun 97 akhir kalau nggak salah. Iya. Launchingnya luar biasa. Betul. Dan Pak Harto waktu sebagai presiden sangat bangga. Kita seluruh Indonesia bangga. Kita sudah masuk kepada industri maju, negara maju yang bisa membuat pesawat. Dan mungkin gini Mas Jarod, ini menjadi satu catatan penting ya. WNB Lovers mungkin perlu tahu bahwa Indonesia ini bahkan mungkin sampai dengan saat ini satu-satunya negara di Asia Tenggara yang punya industri pesawat. Ya. Betul ya? Benar. Kita harus bangga ya WNB Lovers. Ya, semangat dulu. Jadi dan itu fakta ya? Fakta. Jadi pada saat meluncur N250 yang kita sebut sebagai pesawat Gatot Kaca. Ya, karena sudah edisinya udah lebih canggih. Nah, jadi udah dari Tetuko, udah nyemplung di kawah. Ada penyempurnaan jadi Gatot Kaca. Dengan jumlah kapasitas yang lebih besar. 50 orang. Kapasitas penumpang. Dan juga sudah tidak melibatkan asing, kasa. Jadi sudah murni buatan Indonesia, anak bangsa. Waktu itu luar biasa ya. Kita diprediksi oleh sebagian kalangan di luar sana bahwa nggak lama lagi Indonesia akan jadi negara maju. Lepas landas. Iya, itu. Betul. Nah, itu pada saat peluncuran 96 Tetuko itu, kami di WPT juga membuat Indonesian Air Show. Wah, itu gila juga itu. Yes. Saya sewaktu di Prancis sering nonton Paris Air Show. Ya. Itu di bandara Charles de Gaulle. Charles de Gaulle itu bandara terbesar di Paris ya. Yang kita sebut sebagai Le Bourget. Itu terkenal tuh. Le Bourget adalah Paris Air Show-nya di Prancis. Nah, itu besar sekali. Saya hampir setiap tahun ada Le Bourget saya nonton itu. Karena kita memang dapat tiket ke sana untuk berkunjung ke sana. Untuk mempersiapkan itu nanti kan kita juga akan terjun di dunia industri aeronautika juga. Nah, itu. Lalu di 96 itu kita buatlah Indonesian Air Show pertama. Itu sukses luar biasa. Waktu itu Indonesia sangat sudah tinggal sedikit lagi tinggal landas lah. Sudah tinggal landas dari negara berkembang untuk menjadi negara maju. Tapi apa yang terjadi? 98 terjadi pemilu di awal 98. Pemilu 97. 97 akhirnya 97 dan semua katanya konon 90% masyarakat Indonesia masih memilih
Pak Harto sebagai presiden. Iya. Nah, tapi ternyata awal 98 mulailah Chaos. terjadi hiruk pikuk di mana sebagian besar masyarakat Indonesia sudah tidak ingin Pak Harto sebagai presiden. Maka terjadilah demonstrasi di mana-mana. Ya, di akhir cerita Mei 98 ya, Pak Harto mundur sebagai presiden, dan Pak Habibie waktu itu sebagai wapres secara otomatis naik menjadi presiden. Nah, di 96 dan 98 itu kita juga menyelenggarakan ISASTI. Apa itu? Kalau tadi Indonesian Air Show, IAS 96 dan IAS 98, gitu. Kita juga menyelenggarakan ISASTI, International Symposium ISASTI, International Symposium Aeronautic and Technology in Indonesia. Advanced Technology in Indonesia, ISASTI. 96 sukses luar biasa. 98 karena Mei Pak Harto turun dan juga ada chaos, ada demonstrasi di bandara, bakar-bakaran. Akhirnya dolar melambung dari 2.000 perak menjadi hampir 20.000 rupiah. Satu dolar itu zaman Krismon 98. Krismon, ya. Nah, itu luar biasa itu. Dari 2.500-an mungkin waktu itu. Iya, 2000-an sekian menjadi hampir 20.000. Ya. Dan akibatnya Indonesian Air Show yang kedua 98 gagal. Nggak jadi dilaksanakan. Akan tetapi ISASTI 98 tetap berjalan. Nah, kita ISASTI itu simposium yang bersama dengan paralel dengan Indonesian Air Show. Jadi Indonesian Air Show-nya ada, Air Show aeronautiknya ada, simposium atau conference tentang aeronautik juga ada. ISASTI berjalan. Kebetulan saya waktu itu jadi salah satu panitia ya, situ bendahara kalau nggak salah ya. ISASTI itu dihadiri oleh hampir semua pakar aeronautik seluruh dunia datang atas undangan Pak Habibie. Nah, itu. Jadi, waktu itu sudah sebagai presiden ya? Nah, atau belum ya? Waktu itu chaos Pak Harto mundur Mei, ISASTI bulan Juli kalau nggak salah. Oh, berarti sudah ya? Sudah. Jadi pada waktu direncanakan Pak Habibie masih Menristek, waktu itu masih Menristek. Begitu pelaksanaan bulan Juli, Pak Habibie sudah presiden. Menristek tahun berapa berarti? Menristek 96 masih Menristek. Oh iya benar. 97 baru wapres kan? 98 udah jadi presiden karena Pak Harto turun. Nah, pada waktu direncanakan 96 itu kan rencananya acara dilakukan di BPPT aja atau di hotel lah gitu ya. Karena Pak Habibie sebagai Menristek. Begitu hari H, Pak Habibie jadi presiden. Akhirnya pelaksanaan di istana. Di istana. Jadi ya para peserta sangat senang ya diundang ke istana. Yang menerima ya bukan lagi menteri tapi presiden RI. Orangnya sama tapi statusnya berbeda. Iya. Tapi menarik ya Mas Jarod ya. Walaupun oke lah itu bisa jadi kenangan, tetapi itu akan bisa memberikan kebanggaan. Kita sebagai bangsa sebenarnya mampu. Ya cuma waktu itu ada satu kondisi yang ya sudah terjadi ya dan tidak terelakkan sehingga harus dipending sampai dengan sekian lama. Kita tidak boleh tadi karena syarat hutang tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang banyak ngeluarin duit. Jadi hanya fokus ke pemulihan ekonomi, recovery aja. Sampai dengan reformasi sampai ya saat ini. Mas Jarod tadi setelah banyak berkiprah di BPPT, kemudian di CN235 sampai N250 tadi. Kok pertanyaannya, tadi kan di awal seorang praktisi pendidikan ini. Lah kok bisa di pendidikan tuh gimana ceritanya nih Mas? Gitulah ya. Jadi tadi cerita yang awal tadi menandakan bahwa memang saya cukup banyak berkiprah di bidang riset dan teknologi karena menjadi anak buahnya Pak Habibie di BPPT yang riset dan kiprahnya di bidang penelitian, terutama di bidang kedirgantara. Tapi sebetulnya sejak saya pulang dari Prancis S2 ya, saya punya mengantongi ijazah S2 Master of Engineering itu dengan jurusannya informatik industrial, informatika industri. Saya sudah juga mulai berkiprah di bidang pendidikan tinggi khususnya. Karena waktu itu banyak teman-teman di BPT juga yang punya kegiatan lain selain meneliti, yaitu menjadi pengajar tinggi, atau dosen. Nyambi istilahnya. Ya, istilahnya nyambi atau gimana? Atau juga bukan nyambi.
Kalau saya mengistilah sebagai pengamalan apa istilahnya, implementasi ilmu yang kita berikan, yang kita punya itu untuk kita sampaikan ke orang lain. Oke. Apa istilahnya, sumbangan ilmu. Ya. Ya, jadi pertama kali saya langsung mendaftar ke beberapa perguruan tinggi. Ada teman yang ngajar Trisakti. Jadi kampus pertama yang saya masuk ke adalah Trisakti University di Grogol. Itu ada teman-teman BPT banyak lah beberapa ngajar di Grogol. Nah, kebetulan saya juga ikut lah ngajar di Trisakti dari 94 itu. Dulu saya ngajar di jurusan teknik elektro sama teknik industri di Trisakti mulai tahun 94. Lalu juga ada teman ngajakin juga ngajar di BINUS, ya, Bina Nusantara. Waktu itu Bina Nusantara masih kecil, masih STEMIC dulu nggak salah. Oh, namanya STEMIC. STEMIC apa STEMIC? Jadi BINUS itu, Bina Nusantara itu berkembang dari yang kecil, dari dulu namanya kursus komputer, lalu jadi AMIK, Akademi Manajemen Ilmu Komputer, lalu berkembang jadi STEMIC, Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer, lalu menjadi universitas. Nah, itu saya sudah bergabung saat menjadi STEMIC. Tahun 94 ya, sampai menjadi universitas dan seterusnya. Singkat cerita ya, saya bergiat di BINUS hampir 30 tahun. Ya. Cukup lama ya. Ya. Terakhir sempat menjadi calon rektor ya di tahun 2022, tapi kalah. Ya, nggak apa-apa ya. Itu kan sebenarnya kalau rektor dan lain itu kan side job ya. Yang utama kan mendidiknya ya. Ya, sebenarnya itu ya. Di samping itu saya banyak perguruan tinggi lain, bukan hanya Trisakti dan BINUS. Saya juga mengajar di Atmajaya, saya mengajar di Tarumanegara, saya juga pernah mengajar di Mercu Buana, ya saya sebut aja namanya. Dan juga tidak hanya swasta ada Surya Dharma di Halim, saya pernah mengajar Krishna di Poyana di daerah timur ya. Tapi saya juga mengajar di PTN negeri ya, di UI dan juga di ITB juga sebagai dosen terbang lah. Kadang-kadang dia tidak satu paket, tapi hanya beberapa pertemuan karena mungkin jaraknya ya di Bandung. Ya begitulah. Jadi saya memang dari muda tuh sangat senang kalau bisa berbagi ilmu kepada orang-orang. Passionnya di situ. Passionnya mengajar. Ya. Berarti setelah tadi mulai tahun 94 mulai ngajar di berbagai tempat, status masih tetap di BPPT? Masih. Sampai akhirnya saya mengajukan pensiun dini. Saya pensiun dini di umur 50, karena syarat PNS untuk bisa pensiun dini itu manakala dia berumur 50 dan masa kerjanya 20 tahun. Ya. Jadi total 70. Iya, kalau di total. Tapi ya di total kan. Iya. Oke. Jadi umur 50 saya mengajukan pensiun dini. Fully di pendidikan setelah itu. Ya, setelah itu fully pendidikan, dan juga ya kita punya beberapa kegiatan swasta ya. Saya punya beberapa konsultan pendidikan ya, saya punya beberapa konsultan bidang industri ya, gitu. Beberapa perusahaan saya buat juga di luar saya sebagai pengajar atau dosen. Nah, kalau di pendidikan bidangnya apa nih Mas Jarod? Saya sebagaimana tadi S1 saya kan dari teknik elektro. Ya, jadi saya ngajar di jurusan elektro ataupun teknik industri. S2 saya informatika industri. Ya, saya mengajar di informatika lah, teknik informatika ataupun di sistem informasi. Dan juga kadang saya juga ngajar di teknik industri karena saya juga informatika industri ya. Saya ngajar tentang manajemen industri ya, dan seterusnya, psikologi industri saya pernah juga. Dan juga S3 saya itu kan ada 2 ya, di bidang pendidikan dari UNJ, dan juga saya ngambil S3 sandwich dari Prancis juga. Dapat bidang ilmunya adalah CI, Competitive Intelligence. Saya punya keahlian yang disebut sebagai CI, Competitive Intelligence. Itu di AMU, Aix-Marseille University. Jadi satu kota dengan S2 saya. Saya S2 di Marseille juga, tapi kampusnya EZIM ya, Superior Engineer de Marseille. Itu kalau di Marseille disebutnya daerah Chateau Gombert. Itu ada Chateau Gombert itu kalau di Marseille itu paling ujung kayak Depok gitu ya. Daerahnya perbukitan. Kalau yang S3 Aix-Marseille University itu daerah ujung juga, tapi dia di daerah Laros yaitu, tapi masih agak lurus daerahnya itu. Itu namanya di daerah kampus ya dari ujung timur Marseille itu. Nah, di sana ngambil bidang ilmunya competitive intelligence. Jadi saya juga banyak mengajar di dunia manajemen. Manajemen industri, manajemen pendidikan ya.
Jadi lebih ke sana. Dan terakhir lebih kepada bagaimana membuat implementasi IT dalam pendidikan. Ya, jadi kalau kita mungkin kenal ya sekarang namanya AI ya. Ya. AI itu kan apa singkatannya? Artificial Intelligence. Artificial Intelligence, ya, artinya kecerdasan buatan. AI kita lebih kerucut lagi namanya BI. BI itu Business Intelligence. Bagaimana penggunaan AI dalam bisnis. Nah, ada AI, ada BI. Nah, saya spesialisnya bidang CI. Competitive Intelligence. Bagaimana penggunaan AI dalam bisnis untuk meningkatkan competitiveness terhadap kompetitor kita. Itu lebih mendalam lebih mengerucut. Jadi implementasinya bisa ke industri. Ya, kalau kebetulan saya dulu waktu di Marseille ya itu promotor saya ya, profesor saya itu adalah namanya Profesor Angridou, ya, Henry Dou tulisannya. Orang Prancis bilangnya Angridou. Prof Angridou itu beliau adalah ketua Pokja CI-nya Prancis. Ya, saya 2012-an ya di sana itu Prof Dou itu sebagai ketua Pokja CI Prancis yang bertanggung jawab terhadap kompetisi negara Prancis terhadap kompetitornya. Kita tahu bahwa di Uni Eropa itu ada berapa negara? 27 negara. Jadi bagaimana Prancis itu kita setting supaya dia bisa berkompetisi terhadap kompetitornya yang 27 negara Uni Eropa. Walaupun sama-sama di Uni Eropa. Di Eropa. Ya, tapi tetap ada persaingan di antara sesama anggota Uni Eropa dengan 27 negara itu. Nah, lalu secara regional Uni Eropa itu ada 27 negara. Punya kompetitor juga. Siapa? Raja dunia. Amerika Serikat. Amerika Serikat punya berapa negara? 51 negara. 50 negara bagian. Uni Eropa punya berapa negara? Hanya 27. Bagaimana Eropa itu bisa bersaing kalau kita negara sendiri sih, Perancis mau lawan Amerika, Inggris Belanda mau lawan Amerika, Jerman mau lawan Amerika, nggak akan menang. Kita bersatu dalam Uni Eropa saja belum tentu menang lawan Amerika yang besar. Apalagi sendiri-sendiri. Sebesar gajah itu 50 negara, Perancis cuma 27 negara. Makanya kita dalam arti di Eropa ya. Saya masih tinggal di Prancis. Kita buat namanya tim CI untuk Uni Eropa. Supaya bersaing dalam hal apa? Dalam segi aeronautik kita punya Airbus. Pesaingnya siapa? Boeing. Ya kan? Kita punya industri apalagi misalnya telekomunikasi. Ya juga kan banyak lawan-lawannya di Amerika ya dan seterusnya. Dunia otomotif. Kita punya pabrik mobil dari Jerman, dari Prancis. Dari Jerman kita punya BMW, punya Mercy. Dari Prancis kita punya Peugeot, punya Renault, punya Citroën. Mereka punya Ford, mereka punya ya macam-macam lah ya yang buatan Amerika itu. Sehingga itulah bagaimana tim kita itu bisa bekerja dengan baik supaya bisa memenangkan persaingan tadi. Dan kebetulan tim itu langsung di bawah Presiden de la République. Jadi waktu itu Presiden Republik Prancisnya adalah François Hollande. François Hollande sebagai Presiden Prancis waktu itu. Itu tim kita itu langsung bertolong kepada Presiden. Jadi bagaimana kita itu tim yang memang disiapkan oleh negara itu untuk bisa bekerja sama. Nah sekarang karena saya berkecimpung di dunia pendidikan, saya bawalah ilmu CI tadi, kompetitif pendidikan, ke dalam bagaimana bisa suatu kampus bisa bersaing dalam kompetisi. Nah, gimana nih? Ini menarik ini. Gimana nih? Ayo, Mas Irot, harus banyak berbagi ilmu nih untuk kita semua, termasuk untuk Wine Lovers ini ya. Iya. Nah, sebetulnya untuk bersaing itu kita lihat dulu. Kita sekarang sedang berada di mana? Where are we? Itu penting. Ya, jadi kalau secara singkat saya bisa sampaikan bahwa sekarang ini kita hidup pada zaman revolusi industri 4.0. Bahkan sedang menuju ke 5.0. Ya. Sebetulnya gini, secara singkat kita lihat bukan definisi tapi apa yang terjadi di situ. Dulu kalau nggak salah berapa minggu lalu itu sedang lagi rame tuh film bioskop di Access1 itu film Gladiator. Tahu kan Gladiator? Gladiator tuh orang yang diadu dengan orang, dengan banteng, dengan singa, dengan macam-macam buaya juga untuk saling membunuh. Siapa pemenang dari Gladiator? Adalah orang yang paling kuat.
ya kan? Ya. 2 orang diadu. Siapa menangnya? Pasti yang paling kuat Ya. akan membunuh yang lemah. Itu di era zaman dulu, zaman baheula orang Ya, bilang. ya, ya. Muncullah revolusi industri 1.0, di mana orang diadu tidak selalu yang kuat badannya seperti gladiator itu yang menang. Bisa aja orang kurus lawan yang kuat diadu. Misalnya yang kuat, coba kamu bisa dorong berapa ton kayu. Nah, ada seorang jagoan tidak kuat badannya, krempeng, bernama James Watt. Oh ya, oke. Menemukan mesin uap. Dia dengan tenaga uap bisa mendorong kereta yang berat maju. Gladiator suruh dorong kereta itu nggak bisa maju. Artinya apa? Revolusi industri 1.0 itu menggantikan yang tadi tenaga manusia menjadi tenaga uap, itu merubah. Jadi bukan dari yang kuat yang menang, tapi yang pakai tenaga itu yang revolusi industri bisa menang. 2.0 itu berubah lagi. Tadinya dari yang mesin uap, saya tenaga dari mesin uap. Tapi 2.0 dengan menggunakan mass product, otomasi. Ya, otomasi. Jadi orang bikin barang, misalnya bikin gelas. Nah, kamu bisa bikin berapa lama nih? Ya, ini setengah hari lah itunya. Wah, saya bisa bikin lagi. Wah, saya bisa bikin mungkin kurang lebih 5 jam. Nah, di 2.0 ditemukanlah namanya mesin otomasi. Ya, pakai control loop namanya. Itu membuat satu mass product dengan sistem kontrol. Itu kalau di kuliah S1, kalau saya di elektro pakai bukunya Ogata. Buku Ogata pasti mahasiswa elektro ataupun IT pasti tahu buku Ogata. Itu tentang feedback control sistem. Jadi dengan feedback control kita bisa membuat otomatisasi sehingga kita bisa membuat mass product. Bikin begini, 1000 ini paling nggak sampai 1 jam. Dengan kualitas yang sama. Karena ada sistem kontrol, bisa membuat mass product. Itulah revolusi industri 2.0. Revolusi 3.0 apa itu? IT dan internet. Mulai. Dulu zaman saya dulu kalau nelpon, Kang Dwi ya, nelpon saya dulu punya pacar, saya orang Indonesia di Jakarta. Saya nelpon dari Perancis itu 1 menit bisa habis sekian ratus euro lah, sekian ratus franc. Dulu saya masih pakai franc, masih pakai franc tuh, mahal sekali. Ya. Nah, sekarang dengan internet orang bisa pakai Skype, apalagi sekarang sudah pakai HP, gratis bahkan, bisa video call gratis. Nah, itulah kekuatan internet. Itu 3.0. 4.0 ada AI. Ya, kita bisa tahu jarak Jakarta Bogor berapa menit naik motor, berapa menit naik mobil, lalu bagaimana supaya nyari shortest path, mana yang lebih cepat lewat mana. AI-nya. Walaupun kadang nyasar ke sawah gitu ya. Iya, tapi secara teknologi ada peran artificial intelligence. Betul. 4.0. Nah, sekarang kita minimal berada di itu. Jadi bagaimana strategi pendidikan itu juga harus dibawa ke situ. Ibaratnya sekarang kita sedang berada di zaman AI. Jadi kalau kita mau maju, ya kita harus menggunakan AI itu seoptimal mungkin. Yang kedua, zaman sekarang adalah zamannya Gen Z. Gen Z itu adalah zaman-zaman kaum yang lahir setelah 2000 sekian lah itu ya. 2000-an ke sini. 2000-an ke sekarang sampai 2004 itu zamannya Gen Z. Kaum Gen Z nggak mau namanya suruh mikir-mikir, nggak mau suruh baca-baca buku yang saya dulu kuliah di Perancis bawa buku matematik karangannya Erwin Kreyszig, tebalnya segini, aljabar segini, geometri segini, aritmatika segini, kalkulus segini, tebal sekali. Anak Gen Z suruh baca gitu, enggak, nggak penting gitu, buat apa gitu. Mau nyari apa sih perkalian? Pakai kalkulator. Mau nyari apa? Pakai internet, pakai apa? Semua ke komputer cepat, pakai Excel cepat sekarang. Nah. Bahkan dengan AI sekarang only one device itu sudah beres semuanya. Foto, ngitung, apapun bisa dalam satu smartphone. Gitu. Makanya untuk tadi pertanyaannya bagaimana pengembangan pendidikan sekarang strateginya itu kita harus cek, cari tahu bahwa kita sedang berada di era apa, gunakan teknologi yang ada, dan kita lihat environment kita siapa ini, pangsa pasar kita siapa, Gen Z, ya udah, buatlah segala sesuatu di pendidikan itu senyaman, sesukanya
kemauan Gen Z. Mengikuti era yang Era yang sedang kita jalani. Iya. Tetapi gini, Mas Jarod, kalau tadi AI kan memang sangat memudahkan di satu sisi. Tetapi di sisi lain kalau penggunaannya kurang tepat, maka akan mematikan kreativitas. Benar. Dan mematikan daya pikir. Karena sekali pencet selesai. Benar. Sekarang ada ChatGPT. Iya. Kan banyak ya kita lihat di YouTube, "Hai ChatGPT nanya apa langsung keluar semua." Nah, itu kira-kira pandangan Mas Jarod gimana nih dalam mengatasi kondisi yang kayak gini nih? Ya, sebenarnya gini. Teknologi itu kayak pisau. Iya. Ya kan? Pisau itu bisa buat bunuh orang. Ya. Buat yang negatif. Ya. Bisa juga mencelakai diri kita kalau kita salah pakai. Ya. Pakai pisau, kepotong tangan kita kan salah kita sendiri. Ya. Tapi pisau juga bisa bermanfaat. Potong mangga, nyembelih ayam buat dimakan, buat memasak, masak dan seterusnya. Ya, teknologi AI juga begitu. Tentang tadi misalnya ChatGPT. Nah, sebelumnya waktu ChatGPT pertama keluar, itu saya dengar, ya, saya lihat di beberapa sosial media banyak yang menyayangkan kenapa muncul teknologi kayak gini. Ini mematikan kreativitas. Orang jadi nggak bisa ini, semua serba instan. Jadi ada beberapa guru di sekolah-sekolah, terutama di daerah itu melarang murid-muridnya untuk menggunakan ChatGPT. ChatGPT haram ya. Kamu bikin tugas nggak boleh ChatGPT. Yang pakai ChatGPT saya kasih 0. Itu di Indonesia ya? Di luar negeri juga awalnya begitu. Oh gitu sama. Ya. Saking takutnya dengan AI tadi. Tetapi ternyata sekarang ya kita harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Jadi kata kunci tadi 2, mengikuti adaptif dan adaption, ya, adaptasi dan juga bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi misalnya sekarang sudah ada ChatGPT, ya kita pakai aja. Misalnya ada tugas di sekolah bikin artikel, ada siswa kita pakai ChatGPT, boleh aja, silahkan. Tetapi nanti ada lagi tuh, kalau ChatGPT kita pakai cek dengan namanya originality.ai, itu ketahuan tuh tingkat ChatGPT-nya, tingkat AI-nya berapa persen. Oh, itu mirip-mirip dengan Turnitin. Turnitin, kalau mirip Turnitin gitu lebih ya? ke plagiarism. Iya, plagiarism. Mirip-mirip gitu ya. Originality.ai itu ngecek bukan hanya plagiarism dari textbook tertentu, tapi dari segi humanize atau AI. Ya, gitu. Jadi kalau AI tinggi berarti dia tidak humanize, tidak orang, tapi lebih ke mesin AI. Nah, ada alat lagi, aplikasi namanya Higgs.ai, itu bisa meminimize. Jadi kalau kita sudah Higgs kan hasil ChatGPT kita atau pakai Google Bard ya, kalau di Google ada Google Bard ya, itu bisa hampir 0 tingkat itunya. Dan itu boleh aja. Tapi itu apa namanya? Legal ya? Legal. Kita submit ke IEEE Explore bisa. Mereka cek tidak lagi itu legal. Ya artinya gini, maksudnya legal itu dalam artian kita bukan mengakali, bukan ya? Iya bukan. Iya. Justru itu menjadi lebih cepat. Ya, bahkan sekarang ada aplikasi mau bikin podcast dengan cepat. YouTuber dengan bikin pakai aplikasi itu kita bisa bikin video YouTube konten dalam waktu sangat cepat. Yang tadinya kita bikin 1 hari 1 udah hebat, bisa bikin 1 hari bisa 20 konten. Iya, keren banget itu. Iya. Bahkan kita bisa membuat lagu sekarang. Orang bikin lagu, Rinto Harahap bikin lagu itu menyendiri dulu dia. Sampai keluar lagunya. Masihkah kau ingat sayang, itu lama itu bikinnya tuh. Pakai aplikasi AI, cepat 2 menit nggak nyampe, 1 menit lah. Sampai arrangementnya keluar. Lalu bagaimana refnya, bagaimana intronya, itu semua ada. Iringannya, liriknya sudah bagus juga. Kita tinggal sesuaikan. Oh, saya mau lagu religi dengan lirik tentang Aisyah sebagai apa misalnya istri Rasulullah. Keluar itu. Saya pengen lagu dangdut tentang percintaan perempuan dengan laki-laki di desa. Keluar. Lirik lagu dengan lagu, cepat sekali itu. Nah, itulah. Jadi kita memanfaatkan teknologi, bukan menghindari teknologi. Memanfaatkan dan beradaptasi dengan teknologi. Itu yang jalan keluar yang terbaik. Tapi memang gini ya Mas Jarod, kalau kita melihat salah satu hal yang tidak bisa kita hindari itu perubahan. Nah, itu mau nggak mau, kita harus ya mengikuti itu dan tadi adaptif. Siapa yang bisa adaptif ya bertahan, kalau yang enggak goodbye. Gitu ya. Jadi termasuk tadi menarik ini apa namanya tentang AI gitu ya, karena memang dalam
bidang teknologi, bidang informatika itu akan sangat lekat dengan yang tadi Mas Jarod ceritakan gitu. Nah, apa namanya, di dalam mengantisipasi itu semua, kira-kira kalau Mas Jarod berpikir di keseluruhan dunia pendidikan di Indonesia, apa yang harus sebaiknya dilakukan di pendidikan Indonesia ini? Tadi ada satu kata kunci yang sudah disebut oleh Kang Dwi, change. Oke. Kita harus melakukan change management, terutama change management dari semua SOP ataupun aktivitas yang akan kita kerjakan. Sekarang karena sudah zamannya IT, zamannya AI, kita perlu melakukan namanya transformasi digital. Transformasi digital atau digital transformation. Ya, bisa saya sebutkan transformasi digital itu sebetulnya bukan langsung bagaimana menggunakan alat-alat digital itu saja, tapi lebih kepada melihat dulu apa arti digital transformation. Nah, apa nih? Definisinya kalau dari textbook yang kita bisa googling nggak? Coba ketik di HP ya, pakai Google ya, ketik digital transformation, apa definisi digital transformation? Kalau secara harfiah atau secara bebas saya bisa sampaikan bahwa digital transformation adalah irreversible proses. Irreversible proses. Oke. Jadi proses yang sifatnya irreversible. Artinya apa? Nggak bisa balik lagi. Kalau kita sudah masuk itu nggak bisa mundur. Nggak bisa mundur. Betul. Tinggal terusin aja. Jadi irreversible proses tentang penggunaan atau utility daripada teknologi TIK, ICT, atau teknologi informasi dan komunikasi atau ICT, Information Communication Technology, ya, dalam proses yang dilakukan dalam institusi untuk mendapatkan added value dari untuk mendapatkan added value untuk mendapatkan value untuk mencapai goal yang kita buat. Itu arti dari digital transformation. Jadi bukan sekedar kita ganti yang tadinya pakai manual, pakai digital. Tidak sedangkal itu. Tapi definisi tadi irreversible process of utilization of ICT, Information Communication Technology, to getting atau to get the added value of institution to be more effective and efficient. Nah, tadi yang irreversible, kata kunci irreversible itu apakah berarti kalau saya pahami misalnya nih, ketika sekarang teknologi di level 3 anggaplah seperti itu, kemudian saya sedang melangkah ke teknologi level 4, berarti irreversible itu nggak mungkin dong kita kembali ke teknologi yang lebih rendah, maksudnya gitu atau seperti apa nih Kang Jarod? Kalau dalam proses itunya bisa saja ya, ada namanya reverse engineering, boleh. Kalau di dunia komputer, di bidang programnya ada namanya waterfall model. Itu waterfall model apa sih kalau bahasa ini? Imperative programming, kita bicara masalah komputer ya. Imperative programming itu mengenal namanya waterfall model atau imperative model ya, di mana orang ada tahapan system requirement, analisis, lalu desain, lalu coding sampai ke terakhirnya maintenance. Itu bisa balik lagi. Itu bukan berarti irreversible. Irreversible artinya kalau kita sudah melangkah menggunakan satu penggunaan ICT, nggak boleh balik lagi ke hal manual lagi. Maksudnya itu ya? Nggak boleh. Tapi dalam engineering atau prosesnya bisa saja ada loop gitu ya. Ya. Boleh. Gini Mas Jarod, kalau apa namanya, ketika kita melihat pendidikan di Indonesia dengan kondisi yang sekarang sudah memasuki revolusi industri 4.0 bahkan mau 5.0, ada transformasi digital tadi. Kalau pendapat Mas Jarod secara umum, di mana posisi pendidikan Indonesia? Wah, ini kalau kita lihat analisis tentang posisi status pendidikan kita ini memang agaknya menyedihkan. Tapi ini pendapat ya, tidak ada masalah, ya kan? Tidak ada masalah. Menyedihkan karena memang ada sebagian orang menyatakan, wah ganti menteri, ganti kebijakan. Kemarin waktu Pak Muti, Menteri Dikdasmen,
dengar pendapat RDP, rapat dengan pendapat DPR, ada tuh pertanyaan saya juga geli juga lihatnya. Ada pertanyaan, Pak, bener nggak sih Pak di Kemendikdasmen ganti menteri, ganti aturan? Jawaban Pak Menteri apa? Ya ganti menteri, ya pasti ganti aturan. Ngapain nggak gimana kalau nggak ganti aturan harus ganti menteri? Apa gunanya ganti menteri kalau nggak ganti aturan? Saya ketawa aja. Memang begitu. Itu dari Dikdasmen. Dari Dikti lain lagi juga. Lain lagi. Iya, sekarang kita lihat Pak Menteri kita, Pak Satrio Sumantri Brojonegoro itu juga punya konsep yang berbeda mungkin dengan zamannya Mas Menteri Mas Nadiem kemarin ya. Ya banyak beberapa hal yang beliau tidak setuju ya, tapi ya kita sebagai pelaku pendidikan di Indonesia ya tetap harus mengikuti arahan atasan ya. Nggak apa-apa, berbeda nggak apa-apa. Tapi tetap muaranya kepada perbaikan. Cuma caranya mungkin berbeda ya. Kita lihat mungkin kebijakan Mas Menteri yang lama, Mas Nadiem itu juga program MBKM, program-program Merdeka Belajar episode 1 sampai episode berapa tuh 20 sekian banyak sekali itu. Itu kalau kita perhatikan tuh memang dengan cara berpikir Mas Menteri yang lama itu memang tujuannya bagus, peningkatan efisiensi dan juga istilahnya pendidikan untuk semua. Semua dan juga artinya sebanyak mungkin warga negara Indonesia bisa harus mendapatkan mengenyam pendidikan sampai ke pendidikan tingkat tinggi. Karena sampai saat ini dari PISA ya data dari PISA itu data pendidikan itu sangat miris lah ya. Jadi angka buta huruf kita masih tinggi, jumlah jam belajar kita juga masih rendah ya. Jumlah sarjana kita rendah, jumlah S2 kita rendah, jumlah doktor juga kita rendah, jumlah profesor lebih rendah. Semuanya rendah. Ya mungkin kalau di tingkat ASEAN pun kita middle down lah ya. Gitu. Sebetulnya ini perlu kita siasati bagaimana itu bisa kita tingkatkan. Kemarin juga ada silang pendapat kita lihat di YouTube ya. Dulu Mas Menteri ada beberapa pakar pakai silakan pakai tuh cara Finlandia. Pak JK jawab lagi, wah Finlandia nggak cocok. Finlandia itu kan negaranya gini-gini, jumlah penduduk cuma sekian, kita 280 juta nggak cocok ya, itulah debatable ya. Silakan masing-masing punya pendapat masing-masing, tapi kita sebagai pelaku pendidikan tetap harus move forward, harus maju ke depan. Ya, bagaimana kita menyikapi kebijakan yang ada di kementerian ini bisa meningkatkan ya tadi goal tadi sebanyak mungkin ya orang bisa mengenyam pendidikan. Nah sekarang kita kembalikan diri kita masing-masing. Misalnya masalah jumlah belajar. Ya sekarang rata-rata pendidikan di Indonesia itu masih jumlah jam belajar rata-rata itu masih sekitar SMP. Jadi SMP itu antara sekitar 6 sampai 9 tahun. Ya, 6 sampai 9 tahun. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan supaya kita jumlah jam belajarnya banyak. Jadi kalau kita tamat SD, berarti jumlah belajar kita tuh 6 tahun. 6 tahun. Kalau kita tamat SMP 9 tahun. Kalau kita tamat SMA 12 tahun. Kalau kita tamat S1 berarti tambah 6 lagi. Berapa tuh? 16 tahun. Tamat S2 tambah 2 tahun 18 tahun. Tambah S3 tambah lagi misalnya 3 tahun 21 tahun. Nah, itulah kita harus memacu diri kita sendiri supaya selama mungkin kita, sepanjang mungkin kita untuk mengenyam pendidikan kita supaya skor PISA kita untuk jumlah pendidikan itu semakin tinggi. Sehingga nanti pada saat diukur, wah misalnya rata-rata pendidikan orang Indonesia rata-rata misalnya S1 misalnya, itu udah bagus itu. Kalau rata-ratanya S1 itu, apalagi kalau bisa rata-ratanya S2. Ya seperti itu. Jadi itu menjadi cambuk bagi kita untuk masing-masing mengembangkan diri kita sendiri tanpa harus menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan sistem, apalagi menyalahkan menteri. Udah terlalu tinggi ya, kita apalah bisa menyalahkan menteri ya. Kita introspeksi diri kita sebagai orang, individu kita berbuat yang terbaik buat nusa dan bangsa. Tapi gini Mas Jarod, memang kalau bicarakan dunia pendidikan ini sesuatu yang tidak ada habisnya. Kalau saya pribadi sih membayangkan suatu saat nanti kita punya satu kesepakatan bersama atau roadmap pendidikan Indonesia yang itu disepakati oleh semua pihak dengan kesepakatan yang sesepakat-sepakatnya, siapapun menterinya, siapapun presidennya, itu akan tetap punya satu mengikuti roadmap itu. Nah ini
Tapi kan tidak mudah ya, Mas Herod ya. Ya, mudah diucapkan tapi tidak mudah untuk dilakukan. Ya ini impian, mudah-mudahan suatu saat bisa. Harusnya ada ya. Iya, ya kan Kita gitu. di perguruan tinggi juga kan diminta membuat roadmap risetnya seperti apa, roadmap community development-nya seperti apa ya, P2M-nya. Seperti itu supaya kita bisa mengacu pada situ dari roadmap kampus menjadi roadmap fakultas, roadmap prodi sampai roadmap individu. Jadi setiap orang individu harus punya roadmap juga. Saya tahun ini ngapain, 5 tahun ke depan ngapain. Nah itu kalau kita buat sendiri itu akan lebih bagus. Nah karena gini, Mas Herod, kalau bicara dengan tentang pendidikan ya, apa namanya, kalau di kita memang tadi skor PISA-nya cenderung ya mungkin masih menengah ke bawah gitu ya, atau bahkan mungkin di bawah. Tetapi ada satu pergeseran juga dalam dunia pendidikan bahwa ternyata kita dulu mengenal konsep ada IQ, EQ, dan SQ. Artinya pendidikan misalnya modern akademik. Tidak hanya akademis, tetapi ada unsur-unsur di luar itu, misalnya budi pekerti, humanity, yang mungkin di satu titik tertentu itu lebih penting. Ya harapan saya sih kita sebagai orang Timur Indonesia itu minimal dipertahankan dulu, sambil mengejar yang akademik tadi. Mungkin gitu. Ini paling nggak pendapat saya itu. Tidak salah, itu tidak salah ya. Jadi ada apa gunanya kita punya ilmu, kita punya teologi tinggi-tinggi, tapi nggak punya etika, attitude-nya rendah, tidak ada gunanya. Memang nomor satu itulah perlunya pendidikan di keluarga. Itu harus kita tanamkan. Itu mungkin pendidikan sebetulnya begini ya, kalau kita compare, karena saya juga lama di luar negeri ya. Misalnya gini, saya terakhir itu 2022 kebetulan saya melakukan satu komparasi ya, 2022 akhir COVID ya, saya pergi ke New York. New York di Amerika. Tahun 2022. 2 tahun yang lalu. Saya ke New York dengan istri saya itu atas undangan Pak Konjen RI KJRI New York ya. Beliau teman baik. Ini salam juga Pak Dr. Arif Saiman, mantan Konjen. Terima kasih yang sudah mengundang saya ke sana dengan istri. Saya berkesempatan mengunjungi beberapa kampus-kampus terkenal yang termasuk dalam WCU, World Class University. Di Amerika, khususnya di daerah East Coast, Pantai Timur, itu ada kelompok universitas yang hebat yang menamakan diri sebagai kampus atau university yang Ivy League. Ivy League itu awalnya adalah kampus-kampus besar itu menyelenggarakan event main basket. Jadi main basket tapi dari perwakilan kampus-kampus hebat. Sebut aja ada Harvard University, ada MIT, atau Massachusetts Institute of Technology, ada New York University, ada Yale University, ada Pennsylvania University, ada Columbia University, macam-macam itu ada sekitar sekian belas kampus yang dalam lingkup Ivy League. Itu adalah kampus-kampus the best in Amerika dan juga the best in the world. Ya. Dan mereka itu juga awalnya dari olahraga. Jadi bersatu lewat olahraga, basket. Awalnya. Tapi kalau masalah tadi, teknologi, mereka nggak kalah. Siapa yang nggak kenal Harvard University? Siapa nggak kenal MIT? Siapa nggak kenal Yale University? Siapa nggak kenal Pennsylvania University, Columbia University, New York University? Itu baru daerah East Coast. Belumnya daerah West Coast, pantai barat Amerika. Jadi Amerika itu kalau dari ujung barat ke ujung timur, itu seperti Sabang Merauke lah kalau Indonesia. Tapi daratan semua. Kalau Indonesia kan laut, luas tapi lautnya banyak. Nah, di sana kalau kita naik darat dari ujung ke ujung itu ya sekian hari lah gitu ya. Ya hampir seminggu gitu baru nyampe. Seminggu lebih gitu. Itu pun lewat toll road ya. Route 69 atau apa itu 66 yang terkenal itu, yang membelah Amerika dari timur ke barat. Nah itu, jadi mereka memulai dari olahraga basket, tapi teknologinya nggak ketinggalan. Jadi kita nggak boleh memisahkan antara attitude dengan teknologi, apalagi menyalahkan teknologi karena attitude-nya belum berkembang, atau kebalikannya menyalahkan attitude, teknologinya nggak bisa berkembang. Enggak, itu bisa berjalan bersama-sama. Yang namanya attitude, Anda
kalau pergi ke Amerika itu attitude luar biasa. Mereka ketemu orang sangat sopan. Ya, kalau tanya, di mana tempat toilet? Mereka bukan sekedar menunjukkan, tapi mengantarkan kita sampai segitunya. Sampai ke tempat toiletnya. Itu attitude seperti apa kan? Luar biasa. Hello, di belakang jawab. Ya, itu di Amerika. Attitude, ya luar biasa. Di sini mungkin kalau kita hello, nggak juga ada orang jawab kan. Jadi mungkin dulu Indonesia dikenal sebagai negara yang ramah, tamah. Tapi sekarang kita juga sudah kehilangan. Sudah mulai bergeser. Ya. Coba kalau di Jakarta lah ya, kita tanya, Bu, ini di mana Bu? Walaupun dia tuh nggak tahu gitu aja. Gitu. Padahal dia tahu, malas aja. Malas, apalagi sampai nunjukin nganter ke tempat itunya hampir susah. Makanya tadi saya sempat menyampaikan bahwa kalau saya berharap yang keramah tamahan kita dipertahankan gitu ya, tetapi sambil mengejar ketertinggalan tadi akademik tadi, sehingga jangan sampai ya kayak gitu, maksudnya menyalahkan satu hal seperti ini itu bukan jalan keluar ya, Mas Arad ya. Bukan berarti kalau kita meningkatkan attitude sopan santun itu meninggalkan dunia sains dan teknologi. Ya, tetap itu harus kita kejar. Lalu meninggalkan olahraga. Jadi kita belajar terus. Orang-orang MIT, Harvard tuh nggak pernah terus yang di lab atau belajar baca buku nggak. Mereka tetap aktivitas, olahraga tetap jalan. Gitu. Berarti jadi, keseimbangan semua sisi ya. Jasmani dan rohani. Mas Arad, kalau kita melihat generasi muda kita saat ini, itu kan ada sebagian yang bilang tantangannya semakin besar. Tapi ada yang bilang juga peluangnya semakin besar. Terkait dengan transformasi digital, perubahan-perubahan yang sangat luar biasa ini, apa yang bisa Mas Jarod sampaikan untuk para generasi muda? Nah, jadi kata kuncinya dengan adanya teknologi ini, terutama teknologi di era revolusi industri 4.0 saja sebelum ke 5.0 ya, kita sudah ada di society 5.0, di mana masyarakatnya sudah agak sedikit individualis, lalu lebih kepada percaya hidup dalam dua alam. Kita hidup dalam alam real dan alam maya, dunia maya. Ya, kita sering otak-atik sosial media, WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, X atau Twitter, ya itu kan juga dunia maya. Kita hidup di sana. Kita punya teman-teman dunia maya yang kita nggak pernah ketemu. Betul. Kita juga punya real world. Ya, sehari kita temui orang tua kita, istri kita, anak kita, ya tetangga kita yang sering kita temui, atau tempat ibadah kita ketemu, di masjid, di gereja kita ketemu. Nah itulah kita harus seimbangkan di antara dunia maya, real world dengan dunia maya dengan real world dengan dunia sebenarnya itu. Dan juga adaptif terhadap perkembangan teknologi. Terkait dengan transformasi digital, ya sekarang dengan adanya teknologi yang luar biasa ini, terutama sekarang di era AI, ya kita harus mau nggak mau, kita harus tetap menggunakan AI. Orang yang tidak mengikuti perkembangan zaman, maka dia akan terlindas. Nah, kalau saya berdoa Islam ya, dalam Islam itu kalau nggak salah ada, mungkin koreksi kalau salah ya, ada riwayat yang menyatakan bahwa jangan ajari anakmu dengan apa yang kau dapatkan pada waktu kamu kecil belajar. Nah, jadi misalnya kita dulu waktu kecil SD belajar ya duduk di depan kursi, buka buku, pakai lampu centir. Kita harus duduk situ dari jam sekian. Anak sekarang nggak ada mau begitu. Jangan kita paksa seperti itu. Biarkan mereka pakai dunia mereka. Dan bahkan ternyata kemajuan hasil daripada yang mereka lakukan dibandingkan dengan hasil dari kita, mereka lebih cepat. Lebih cepat. Jadi zaman sekarang ada wise word yang menyatakan saat ini bukan yang kuat yang mengalahkan yang lemah, bukan yang kaya mengalahkan yang miskin, dan juga bukan yang yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat yang mengalahkan yang lambat. Termasuk kecepatan adaptasi. Kecepatan adaptasi, kecepatan belajar. Sekarang ilmu teknologi sangat luar biasa. Ya, contoh tadi tentang penggunaan AI dalam penulisan artikel ilmiah untuk bikin skripsi, tesis, disertasi, bikin paper.
Zaman dulu bikin paper itu bisa butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Iya. Sekarang 1 hari bisa selesai, Pak. Ya dulu nyari Heeh. referensi aja susahnya minta ampun, Iya. harus ke perpustakaan. Iya. Sekarang tanpa kemana-mana, Iya. gampang. Sekarang pakai Mendeley. Ya. Itu Mendeley selain bisa mengajarkan kita membuat citation yang baik, yang secara otomatis baik dan memang logik, dia juga bisa memberikan saran-saran tentang referensi yang kita bisa gunakan. Dia bisa nyari di internet, referensi apa yang kita cocok dengan topik ini, langsung dicari. Langsung. Keren loh. Lalu bagian station juga langsung dicari, langsung bisa kita find search keluar, cuplik aja udah. Menurut Profesor A, information technology adalah bla 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 bla. Kita copas aja, lalu pakai AI, ya pakai Higgs AI keluar itu. Nanti udah sifat AI-nya akan hilang. Mendekati 0%. Ya. Jadi memang tadi ya, jangan menggunakan dulu Bapak seperti ini, kenapa kamu nggak kayak gitu? Itu udah nggak bisa lagi. Jadi ya kembali saya lagi-lagi teringat satu nasihat bahwa siapkanlah anak kita untuk zamannya dia nanti. Bukan untuk zaman sekarang, apalagi yang zaman kita. Seperti itu ya, Mas Jarod. Mas Jarod. Ya. Sangat menginspirasi cerita tadi, panjang memang, tetapi ya sangat menarik. Di akhir obrolan kita kali ini ada closing statement barangkali, Mas Jarod, yang bisa disampaikan buat Wenbel Lovers semuanya. Oke, saya teringat pada satu quote dari seorang pakar pendidikan yang sangat dikagumi. Ya, ada bahasa Inggris, saya jelaskan dalam bahasa Indonesia saja. Ya, seorang guru yang biasa-biasa saja itu menjelaskan sesuatu. Zaman kita dulu banyak guru bisa menjelaskan. Ya, guru yang lebih baik itu memberikan demonstrasi, demonstrate bahasa Inggrisnya, demonstrasi, contoh-contoh seperti apa. Jadi mediocre teacher, the good teacher, lalu berikutnya the very good teacher, itu dia bisa memberikan penjelasan, explain why. Ya. Tapi ada yang terbaik adalah apa bahasa Inggrisnya itu? Bukan the good teacher, bukan the best teacher, atau the very best teacher. Adalah guru yang bisa memberikan inspirasi. Jadi inspirasi itu lebih memberikan motivasi dan dorongan kepada murid-murid kita, siswa dan mahasiswa kita untuk melakukan yang terbaik karena diinspirasi dan dimotivasi oleh gurunya. Ya, sehingga kita harus membuat murid kita atau mahasiswa kita harus menjadikan dia lebih baik daripada kita. Jangan kita merasa paling jago sehingga kita menghambat perkembangan siswa-siswa kita. Biarkan mereka lebih baik, berkembang lebih baik, sehingga keberhasilan kita adalah guru yang baik bisa mendapatkan murid-murid yang lebih baik daripada gurunya. Itu adalah kata kuncinya. Dan untuk itu, do your best. For your student. Do your best for your student. Saya nggak mau kalah sama Mas Jarod. Kalau tadi ada quotes gitu, saya juga teringat di dunia kalau kita diskusi sebagai penengah atau fasilitator. Jadi seorang fasilitator yang baik, katanya nih, ketika orang yang difasilitasi itu sudah bisa mengatakan, kami bisa melakukan ini sendiri, tanpa harus menyebut nama karena fasilitator. Ya sama mungkin ya. Inspiring. Ya. Terima kasih Mas Jarod. Sama-sama Kang Dwi. Ya, benar-benar ini satu pertemuan yang sangat luar biasa buat kami di podcast UNB. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Amin. Apapun itu. Bersedia ya, Mas? Siap. Siap. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila sudah menyita waktunya selama kurang lebih 1 jam lebih ini. Nggak terasa ya. Baik, Wenbel Lovers, itu yang tadi kita bicarakan dengan Mas Jarod, so inspiring ya. Mudah-mudahan Wenbel Lovers bisa mengambil hikmah dari apa yang kita bicarakan tadi. Dan yang terpenting, kita sedang berada di era yang
sangat luar biasa dan kita harus bersyukur bisa berada di saat ini. Dan siapa yang paling adaptif lah kemudian yang paling cepat tadi ya Mas Jarod, yang bisa bertahan, yang bisa menang. Sampai ketemu lagi WNB Lovers di podcast selanjutnya. Nusa Bangsa Solusi.